Sifat ke-9 dari sifat ibadur rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita saat ini sampai dalam bab terakhir daripada sifat ibadur rahman, yaitu inayatuhum biddu'a wa tadarru' ilallah tabaraka wa ta'ala, yang mana mereka memiliki perhatian besar terhadap doa serta merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Artinya adalah, dan orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana, ya Allah, berikanlah kepada kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dari istri kami dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, jadikanlah mereka itu sebagai penyejuk pandangan mata, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat penegasan dan perintah penting untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, doa adalah ibadah, doa ibadah, doa adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan perkara yang paling mudah untuk hamba itu lakukan. Dia hanya tinggal menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah, barulah dia memanjatkan doanya. Apapun doanya, dengan bahasa Indonesia, lebih baik jika dengan bahasa Arab, dan lebih baik lagi jika doa itu terdapat di dalam Al-Quran atau yang dikenal dengan Al-Ma'thurat. Contohnya adalah doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Karena doa ini merupakan doa yang sangat penting ketika dia meminta dan merintih kepada Allah Azza wa Jal agar dijadikan keluarganya itu benar-benar sebagai penyejuk pandangannya, penyejuk matanya, sebagai pelipur laranya ketika dia sedih di luar, terhimpit masalah, terhimpit hutang, penyakit dan lain sebagainya. Ketika dia bertemu dengan keluarganya, itu semua sirna, seakan-akan tidak pernah terjadi. Inilah keluarga harmonis yang sesungguhnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menyuruh para hamba untuk meminta hal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka apabila hamba-hambanya meminta kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka, marah apabila hamba-hambanya sombong dan tidak mau meminta kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh perkataan para pujangga Arab, La tas'al bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Janganlah engkau meminta kepada manusia sedikit apapun. Akan tetapi memintalah, mengibalah, meminta kepada yang pintunya tiada pernah tertutupi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka dan marah apabila hambanya tidak mau meminta kepadanya. Sedangkan manusia justru yang akan marah, yang akan murka apabila kita meminta-minta kepada manusia tersebut. Karena manusia itu lemah, manusia itu fakir, manusia itu miskin. Dan apabila kita meminta kepadanya, dia akan marah kepada kita, dan itu berkebalikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hendaknya kita menjadi orang yang suka meminta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi orang-orang yang tidak mau meminta sama sekali kepada sesama manusia. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka sedang berkendara menggunakan kuda, menggunakan onta, tiba-tiba pecutnya itu jatuh. Ya, karena pecut ini digunakan untuk mengendalikan kuda dan kendaraannya. Maka para sahabat ini tidak mau meminta ambilkan sahabat yang ada di bawahnya. Dia justru turun sendiri dari kudanya, ya, padahal kuda itu tinggi, ya, hampir 1,50 cm tinggi, ya. Ada yang sampai 2 meter atau hampir 2 meter tinggi. Dia turun dari kudanya, kemudian mengambil pecutnya sendiri, ya, kemudian naik lagi ke kudanya. Ini merupakan contoh para salafus saleh di dalam
tidak meminta-minta, di dalam mandiri, di dalam sifat berdikari. Oleh sebab itu, kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi pribadi yang berdikari, pribadi yang mandiri dan hanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua adalah menjadi qudwah atau suri tauladan bagi orang-orang yang saleh, terutama keluarganya. Seorang muslim, seorang pemimpin harus menjadi suri tauladan bagi orang-orang sekitarnya, terutama bagi keluarganya. Seorang ayah akan dilihat sikapnya lebih banyak daripada perkataannya. Oleh sebab itu, di dalam perkataan hikmah disebutkan bahwasannya satu contoh yang baik itu lebih baik daripada 1000 nasihat. 1000 nasihat semua orang bisa mengatakannya, bisa menukilkannya dari perkataan orang lain. Mungkin dia terpengaruh, mungkin juga tidak terpengaruh. Akan tetapi contoh yang baik itu akan selamanya dikenang oleh orang dan itu lebih berkah. Saya ketika di kampus pernah kedatangan di kampus itu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, yang mana beliau itu menyampaikan kajian ba'da maghrib dengan kajian biasa, ya, paling setengah jam selesai. Dan ketika itu sudah datang waktu sholat isya. Dan beliau pun mengimami kita sholat isya dengan bacaan hal ataka hadithul ghasyah dan sabbihisma rabbikal a'la, ya, 9 menit, 10 menit selesai. Namun, yang menjadi suri tauladannya di sini apa? Ketika beliau itu sholat ba'diyah isya 2 rakaat, maka beliau sholat 2 rakaat itu selama 1 jam. Ini menunjukkan subhanallah 1 jam hanya untuk 2 rakaat. Ya, kalau dalam Al-Quran kita bisa membaca banyak sekali, ya. Kita bisa membaca hampir beberapa juz, mungkin 2 juz atau 1 juz setengah, bisa seperti itu. Ya, ini merupakan suri tauladan yang baik, yang patut kita contoh, dan ini diingat oleh banyak orang. Sikap beliau seperti itu. Oleh sebab itu, kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa dicontoh dari sikapnya sebelum perkataannya. Karena barang siapa yang perkataannya itu lebih baik daripada perbuatannya, atau sebaliknya malah, ya, perkataannya itu menyelisihi perbuatannya, ini merupakan ciri-ciri keculasan dan kepandiran serta inti daripada kemunafikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih sudah mendengarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengambil manfaat dari setiap nasihat yang ia dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.